Nilai ekspor nikel melonjak 263%, buah larangan ekspor yang digugat WTO. Sebelum diterapkan pelarangan ekspor biji nikel, nilai ekspor nikel Indonesia hanya 3,40 miliar US dollar. Kini nilainya melonjak mencapai 12,30 miliar US dollar. Kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel mulai awal tahun 2020 membuahkan hasil yang positif. Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari sampai Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor biji nikel yang hanya mencapai 3,4 US dollar. 6 tahun yang lalu, ekspor kita dari nikel kira-kira hanya 1,1 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2021 sudah mencapai 20,9 miliar US dollar. Artinya, nilai tambah lompatan hingga 19 kali, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu 18 September. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier efek atau efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar jika dilihat menurut sektornya. Dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar pada Agustus 2022. Pengapalan sektor manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan dengan nilai posisi pada Juli 2022. Kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi baja, peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta turunan nikel, imbuh agro. Sampai saat ini, Kementerian Perindustrian fokus memacu hilirisasi industri berbasis agro, bahan tambang mineral, serta migas dan batu bara. Menurutnya, banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari implementasi kebijakan hilirisasi, antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha. Melalui hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir, ujar Menperin. Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor sepanjang Januari sampai Agustus 2022 sebesar 139,23 miliar US dollar atau naik 24,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar dengan sumbangsi hingga 71,55% terhadap total nilai ekspor nasional yang menembus 194,60 miliar US dollar. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur masih terus melambung, meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global yang membayangi ekonomi nasional, kata Agus. Menperin menegaskan, pengapalan sektor industri manufaktur konsisten memberikan andil yang besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita surplus selama 28 bulan berturut-turut dan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi berada pada jalur yang tepat, ungkapnya. Merujuk data BPS, neraca perdagangan secara akumulatif pada Januari sampai Agustus 2022 mengalami surplus besar 34,92 miliar US dollar atau tumbuh 68,6% dibandingkan periode sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari program hilirisasi industri yang terus kami jalankan guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia, tutur Agus. Adapun kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah memicu gugatan dari Uni Eropa yang dilayangkan melalui WTO pada November 2019. Dalam gugatannya, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional termasuk di antaranya produk nikel mentah.